Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Maskur Yusuf MAG, dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya ucapkan selamat datang di mata kuliah saya, Manajemen Dakwah. Berhubung pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-9, maka bahan kajian atau materi yang kami ajarkan kepada mahasiswa kami adalah strategi dan struktur dakwah itu. Di dalam bahan kajian ini tentu kita berharap bagaimana mahasiswa bisa menganalisis strategi dakwah dan struktur dakwah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Anakku sekalian, para mahasiswa, pada kesempatan perkuliahan ke-9 kali ini, mungkin saya ingin mendengarkan anakku sekalian mereview atau paling tidak mengingat atau mengulangi perkuliahan kita yang ke-8. Itu menyangkut masalah perencanaan dakwah. Mungkin ada yang bisa membantu saya atau membantu ayah dalam memberi komentar atau narasi sedikit tentang perencanaan dakwah itu sendiri. Ya, silakan kalau ada. Pindin, silakan. Jadi perencanaan dakwah adalah proses strategi dalam merancang, mengorganisasi dan mengimplementasikan kegiatan dakwah dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam secara efektif dan efisien. Perencanaan dakwah melibatkan berbagai langkah dan pertimbangan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mad'u atau audiens yang dituju. Adapun yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dakwah itu sendiri, yang pertama kita harus menganalisis situasi, penetapan tujuan, dan sebagainya. Terima kasih untuk memberikan penjelasan tentang apa yang telah kita pelajari yang lalu. Kuliah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana strategi dan struktur dakwah itu sendiri. Mungkin ada yang mau membantu saya, apa yang dimaksud strategi dan apa yang dimaksud dengan struktur? Apa? Silakan, ada. Strategi dakwah adalah pendekatan atau perencanaan atau penyusunan sebelum kita melakukan dakwah itu sendiri. Ya. Sedangkan struktur itu bagian dari strategi yang kita susun supaya dakwah yang kita laksanakan nanti lebih rapi. Ya. Ada lain? Arfa? Ada? Jadi dakwah ialah yang berkaitan dengan pelaksanaan ide dan gagasan dakwah tersebut. Dan struktur dakwah adalah berkaitan dengan bagaimana sebuah lembaga atau institusi dakwah dikelola secara terorganisir. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ananda. Saya kira memberikan jawaban yang bagus. Jadi dua kata ini adalah sangat terkait dengan bagaimana suksesnya sebuah dakwah. Ya, ini adalah bagian daripada manajemen dakwah. Ya, ada istilah strategi, ada istilah struktur. Ya, tentu secara umum kita bicara tentang strategi adalah upaya-upaya atau cara untuk bagaimana menyusun sebuah aktivitas dakwah sehingga dakwah itu bisa sukses. Ya, sehingga di dalam strategi dakwah ini ada dua hal yang
memang penting untuk menjadi panduan kita. Yang pertama adalah pendekatan. Ya, harus ada pendekatan. Kemudian yang kedua, tidak bisa juga dinafikan atau diabaikan namanya metode. Ya, dengan pendekatan, dengan metode yang kita kuasai, kita lakukan, maka dakwah itu akan bisa sukses. Ya. Kemudian tentu ketika kita berbicara tentang pendekatan, ada beberapa bentuk-bentuk pendekatan yang bisa kita lakukan dalam mensukseskan dakwah itu. Yang pertama itu adalah pendekatan personal, pendekatan individu. Ya, jadi untuk melancarkan mensukseskan sebuah dakwah, ya tentu memang kita sebagai seorang dai harus melakukan pendekatan-pendekatan individu atau personal. Ya, apalagi kalau kita berada dalam suatu daerah yang kira-kira di situ multikultural masyarakatnya. Ya. Kemudian ya tentu pendekatan kelompok. Ya. Jadi masyarakat itu kan hidupnya berkelompok-kelompok. Ya, jadi kita sebagai seorang dai, di samping kita melakukan pendekatan-pendekatan personal, perorangan, individu, ya tentu kita juga harus pintar-pintar melakukan pendekatan kelompok. Ya, jadi kalau kita bisa mendekati sebuah komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat, ya maka memudahkan lancarnya kita punya pelaksanaan dakwah. Ya, jadi itu yang kedua. Kemudian untuk suksesnya lagi sebuah dakwah, apalagi di era sekarang ini, ya dengan menggunakan berbagai macam media, ya bisa kita ya berdayakan, bisa kita manfaatkan, maka seorang dai itu harus pandai-pandai untuk melakukan pendekatan media. Ya, jadi seorang dai itu harus melibatkan diri atau berkomunikasi atau memberdayakan media. Ya, karena kalau tanpa kita melakukan pendekatan media, maka tentu materi-materi dakwah kita akan tidak bisa tersampaikan kepada halayak yang lebih luas, yang lebih banyak orang. Karena fungsi daripada media itu bagaimana menyebarluaskan dakwah-dakwah kita kepada halayak yang lebih banyak. Apalagi saat ini memang ada satu ungkapan bahwa siapa yang ingin menguasai dunia maka dia harus menguasai media. Ya, saya kira kita orang dakwah itu KPI ya memang harus menguasai media. Karena kita akan berinteraksi banyak orang. Sekarang boleh jadi kita hanya di rumah, di tempat kerja, tapi kita bisa mendakwahi banyak orang. Kenapa? Karena kita ada pendekatan media. Ya. Jadi sangat penting itu namanya pendekatan media dalam mensukseskan sebuah dakwah. Kemudian yang keempat, ada namanya pendekatan institusi, kelembagaan. Ya. Ini bisa organisasi, bisa lembaga, ya mungkin. Ya, sehingga ketika kita ingin berdakwah dalam suatu institusi atau lembaga, itu bisa sukses kita punya, ya dengan kehadiran kita, dengan bekerja sama, dengan bermitra dengan lembaga-lembaga pendidikan, ya organisasi-organisasi keagamaan, maka otomatis dengan mudah kita punya dakwah akan sukses. Jadi itu yang kita anggap sangat penting dalam mensukseskan dakwah, khususnya dalam strategi dakwah yang melibatkan atau mengadakan pendekatan-pendekatan. Kemudian, anakku sekalian, karena materi kita ini adalah strategi dan struktur, maka mungkin kita juga bagaimana memahami bagaimana struktur dakwah itu. Ya,
Mungkin ada yang bisa memberikan apa namanya pandangan atau pendapat atau narasi yang seperti apa itu struktur dakwah. Silakan. Ya. Menurut saya struktur dakwah atau gambaran besar dari struktur dakwah itu pertama memilih pemimpin. Ya. Pemimpin dakwah berperan dalam memberikan visi, arahan, dan koordinasi bagi kegiatan dakwah itu sendiri. Yang kedua, tim dakwah. Tim dakwah terdiri dari dai, mubalik, guru agama, dan relawan yang memiliki tugas menyampaikan pesan-pesan Islam. Yang ketiga, administrasi. Struktur administrasi yang baik seperti perencanaan, organisasian, implementasi, dan evaluasi sangat penting menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan dakwah. Yang terakhir, masyarakat sebagai objek dakwah memiliki peran penting dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam dakwah itu sendiri. Nah, semua ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mensukseskan dakwah itu sendiri. Ya, saya kira itu salah satu pendapat yang sangat luar biasa. Jadi ya salah satu pandangan bahwa struktur dakwah itu meliputi paling tidak 4 hal ya. Ya, jadi pemimpinnya atau manajer atau top leadernya, ya, kemudian ada dai-nya atau ada tim, ya, kemudian ada administrasinya yang mengelola, mengurusi, kemudian ada mad'u atau kelompok masyarakat yang menerima dakwah. Ini 4 hal yang tak terpisahkan dalam sebuah struktur. Ya, mungkin contoh kalau di sini itu di Makassar itu seperti IMIM. Ya, IMIM itu adalah lembaga dakwah yang konsen memang untuk mengurusi para mubalik. Ya, jadi ada namanya semacam ketua IMIM. Kemudian ratusan mubalik, dai. Kemudian di sana ada staf, ada pegawai. Kemudian masyarakatnya itu adalah masjid. Masjid yang diurus oleh IMIM ini dalam pelaksanaan dakwah. Kemudian hal lain yang bisa menjadi kesuksesan sebuah dakwah dalam hal struktur dakwah ini adalah kemitraan, kolaborasi. Ya, jadi kalau lembaga dakwah yang bisa melakukan kerjasama, kemitraan dengan semua stakeholder, ya, baik pemerintah maupun swasta, ya, apakah orang per orang, konglomerat misalnya, ya, maka dakwah itu akan sukses. Ya, ketika kita mau pergi berdakwah dalam sebuah perkampungan kumuh, perkampungan miskin, ya, kalau kita punya mitra, punya kerjasama yang baik, tentu kita akan difasilitasi, ya, kita akan dibantu. Ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tentu membutuhkan dana, tentu kalau ada kolaborasi dan kemitraan, maka itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira kalau kita melihat topik perkuliahan kita atau pertemuan kita adalah strategi dan struktur dakwah, untuk sementara dulu mungkin anak-anakku ada yang mau bertanya. Ada, silakan, Nur. Jika kita dakwah secara personal, dan saya bagaimana kita mengetahui bahwa dakwah kita ini efektif? Ya, oke. Ketika berdakwah secara personal ya, sederhana mengukurnya mungkin. Kita bisa lihat orang itu, apakah dia melaksanakan apa yang kita sampaikan. Ya, yang sering memperhatikan itu dakwah personal itu adalah tablik, jamaah tablik. Ya, ya, dia selalu datangi orang yang apa namanya itu nongkrong ya, nongkrong di pinggir jalan. Apakah dia tukang beca atau apa namanya sekarang, beca sudah jarang ya, bentor lagi sudah mulai juga terkikis, digilas oleh apa namanya itu yang 3 bang, bajai ya. Ya, jadi kita bisa melihat ya face to face namanya ya,
personal. Jadi kita bisa lihat orang itu. Ketika hari ini diajak, saudaraku, ayo kita pergi salat. Itu dakwah itu. Ketika orang itu betul pergi salat, apakah besok atau kemarin atau hari-hari mendatang, berarti dakwah kita berhasil. Ya, tapi kalau belum, ya berarti belum ya efektif. Ya, saya kira itu sederhana. Ya oke, Nur, siapa yang lain? Siapa? Silakan. Ya. Anjas. Bagaimana metode atau cara berdakwah yang baik yang efektif untuk kalangan anak-anak muda terutama di zaman ini? Oh ya. Bagaimana dakwah yang efektif, kemudian khususnya untuk milenial ya. Ya. Secara umum untuk mengadakan pendekatan dakwah kepada setiap komunitas, maka kita berusaha untuk melebur diri. Ya, bergaul dengan dia, beradaptasi dengan dia, bergaul dengan dia. Ya, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di situ yang secara bersama-sama. Ya, mungkin kita juga bisa ikut-ikut sepanjang pekerjaan itu bukan pekerjaan terlarang. Ya, disitulah kita mencoba melakukan nasihat-nasihat sedikit demi sedikit, memberi teladan sedikit demi sedikit. Pada akhirnya nanti akan secara bertahap ya akan bisa kita galang. Ya, harus kita bergaul mereka, jangan menjauhi mereka, ya, jangan meninggalkan mereka, jangan membenci mereka. Tapi kita berusaha mengadakan pendekatan. Ya, bukan cuma milenial. Ya. Dan bahkan kalau perlu kita membuat suatu kegiatan yang mereka suka. Sepanjang kegiatan itu tidak bertentangan dengan agama. Ya, apa kesukaannya? Misalnya anak muda sukanya main HP, anggaplah begitu. Maka kita siapkan wifi misalnya, ya di masjid. Ya, kalau dia sukanya misalnya olahraga, ya, olahraga apa? Kita siapkan. Ya, sekarang banyak masjid-masjid itu, lembaga-lembaga dakwah itu menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan kebutuhan anak-anak muda. Ya, ada banyak. Jadi saya kira yang penting ada perhatian kita. Terutama kita anggaplah orang yang memang memiliki keinginan yang besar untuk bagaimana dakwah ini berjalan. Ya, dan kita berhasil mengambil bagian daripada itu. Ya, anakku sekalian sebagai mahasiswa, ya itu punya tanggung jawab sesama anak muda yang tidak kuliah di perguruan tinggi agama. Ya, di kampus kita ini Anda punya peran. Ketika mau pergi masjid salat, ajak mereka dari fakultas lain, ayo saudaraku, ya, kita pergi salat dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi kalau mampu, buat komunitas-komunitas milenial. Dan nanti ujung-ujungnya adalah ya keberhasilan untuk mendakwai mereka. Buat. Ya, jadi di mana Anda tinggal, buat remaja masjid, pelopori terbentuknya remaja masjid. Kalau perlu semua yang nakal-nakal kasih masuk dalam pengurus masjid. Ya, nanti akan malu sendiri. Ya, dan jangan pernah bosan kita mengajak orang untuk mengajak kepada kebaikan. Jangan pernah bosan. Kalau satu kali tidak bisa, ajak lagi. Ajak. Terus ya. Oke? Mungkin sudah cukup ya. Ya, jadi ya perkuliahan kita hari ini saya kira untuk sementara mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita perbincangkan hari ini ya dari dua permasalahan ini, strategi dakwah dan struktur dakwah. Untung ada yang bisa menyimpulkan. Silakan silakan. Ya. Menurut saya kesimpulan dari yaitu strategi dan struktur Ya. dakwah. Strategi dan struktur dakwah yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam gerakan dakwah. Ya. Pendekatan yang kontekstual, pemanfaatan teknologi, Ya. dan komunikasi efektif dapat meningkatkan efektivitas dakwah. Struktur dakwah organisasi yang jelas
dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang tepat juga dapat menentu keberlanjutan kegiatan dakwah itu sendiri. Ya, oke. Jadi saya kira ini yang saya bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita hari ini. Oleh karena itu, anakku sekalian, harapan saya akan banyak menguasai tentang bagaimana strategi dakwah dan struktur dakwah apabila kita ingin sukses menjadi seorang dai. Ya, sekalipun saat ini kita masih berstatus sebagai mahasiswa, tapi ke depan cepat atau lambat akan menjadi dai yang profesional, jadi ulama, ya kira-kira begitu. Saya kira ini perkuliahan kita, kita selesai sampai di sini. Semoga tentu berberkah, bermanfaat, dan kita tutup dengan membaca doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.